Perkenalkan, nama saya Vincentius Alvin Kurnia dengan NPM 6184022, kelas D4 Logistik Bisnis 4D Universitas Politeknik Pos Indonesia. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang teori antrian. Di sini ada 3 soal, dalam satu soal ada beberapa pertanyaan. Dimulai dari nomor 1, pada suatu fasilitas pelayanan konsumen datang mengikuti distribusi posion dengan rata-rata 30 orang per jam. Waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 90 detik per konsumen. Itu adalah yang kita ketahuin, dan A, bagaimanakah model antrian untuk persoalan ini? Itu adalah pertanyaan dari A sampai H, dan kita jawabnya menggunakan Excel. Yang pertama, bagaimana model antrian untuk posion ini? Tingkat kedatangan konsumen dengan atau disebut lambda diisi dengan 30. 30 adalah dari soal tadi, 30 orang per jam. Sedangkan tingkat pelayanan konsumen dilambangkan dengan mu adalah 40. 40 didapat dari 30 orang per jam. Waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 90 detik per konsumen. Jadi ini 1 jam. Jadi kita ubah dulu ke dalam detik. 1 jam itu 3.600 detik. Jadi 3.600 dibagi 90 hasilnya 40 tadi. Hasilnya adalah 40. Jadi tingkat pelayanan konsumen atau mu 40 konsumen per detik. Jumlah pelayanan 1 di sini karena yang dilayaninya pelayanannya 1 orang. Jadi di sini 1, maksimum konsumen di sistem itu tak terhingga, total calon konsumen tak terhingga, dan tipe modelnya MM1 tak terhingga FIFO. FIFO ini first in first out, jadi yang pertama masuk akan pertama kali keluar, yang artinya pertama kali masuk pertama kali dilayanin biar cepat keluar. Tingkat kesibukan atau roh ini dapat dari tingkat kedatangan konsumen dibagi tingkat pelayanan konsumen. Dibagi dari 3, rata-rata jumlah konsumen di sistem D2 di mana adalah lambda, tingkat kedatangan konsumen dibagi D3 mu dikurang lambda, hasilnya adalah 3. Jadi rata-rata jumlah konsumen di sistem adalah 3 konsumen. Rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem 0,1 jam. Itu didapat dari D9. D9 itu adalah rata-rata jumlah konsumen di sistem dibagi dengan D2 mu. Lambda, tingkat kedatangan konsumen. Rata-rata jumlah konsumen di antrian adalah 2 konsumen. Didapat dengan D8, tingkat kesibukan dikali D9. Rata-rata jumlah konsumen di sistem. Rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian di hasilnya 0,075 didapat dari D11 dibagi D2. D11 di sini adalah rata-rata jumlah konsumen di antrian. D2 adalah lambda, tingkat kedatangan konsumen, hasilnya 0,075 jam. Rata-rata jumlah konsumen di pelayanan D9 dikurang D11. D9 adalah rata-rata jumlah konsumen di sistem dibagi dengan rata-rata jumlah konsumen di antrian. Hasilnya 1. Rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan, hasilnya 0,025 jam. Itu didapat dari rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem dikurang rata-rata waktu konsumen di antrian.
Dan ini tingkat throughput didapat dari D2 lambda tingkat kedatangan konsumen dikali 1. Kenapa 1? Karena ini pelayanannya 1 dikurang D19. D19 di sini adalah probabilitas konsumen maksimum didapat dari D8 tingkat kesibukan atau ROH dipangkatkan 20. Kenapa 20? Karena probabilitas konsumen ke 20, jadi total probabilitas konsumennya 20, jadi menyesuaikan ini dikali 1 dikurang D8 tingkat kesibukan. Hasilnya adalah 0,08%. Di sini kenapa 0 pakai persenan? Karena dimintanya biru, gunakan formula dan bentuk persen 2 angka belakang koma. Nah, setelahnya efisiensinya 75% didapat dari 1 dikurang D22. D22 di sini adalah probabilitas konsumen ke 0. Probabilitas pelayanan menganggur itu adalah D8 diakarkan 0 dikali 1 dikurang D8. Kenapa di sini 0? Karena di sini probabilitas pelayanan nganggur. Nganggur berarti tidak ada antrian atau sama dengan 0. Makanya dicantumkan angka 0, hasilnya 25%. Probabilitas pelayanan bekerja itu 1 dikurang D17, 1 dikurang probabilitas pelayanan ini, hasilnya 75%. Dan ini D8 yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah D8 tingkat kesibukan dipangkatkan 0. Kenapa 0? Ini karena konsumen ke 0 dikali 1 dikurang D8 tingkat kesibukan. Jadi yang berubah ke bawahnya itu cuman ini pangkatnya aja sesuai konsumen ke berapa. Sampai sini untuk soal nomor 2 sepertinya sama. Pada suatu sistem pelayanan diketahui konsumen datang mengikuti distribusi position dengan rata-rata 3 konsumen per jam. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 7,5 menit per konsumen. Berapakah? Ya, ini kurang lebih menggunakan cara yang sama dengan soal nomor 1. Jadi kita langsung ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Di kantor, cabang pembantu suatu bank dilayani dengan teller, diketahui bahwa waktu antar kedatangan nasabah distribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit per nasabah. Waktu pelayanan setiap nasabah mengikuti distribusi disediakan 10 kursi untuk nasabah yang menunggu. Berapakah? Nah, ini adalah tingkat kedatangan konsumen, ini diketahui 15, diisi dengan 15. Ini mu diketahui, ini pelayanannya 1. Ini maksimum konsumen di sistemnya. Tadi kan maksimum, tadi ini tuh, nih, jika di bank itu hanya disediakan 10 kursi untuk nasabah yang menunggu. Jadi 10 kursi ditambah 1 karena ada satu orang yang mengantri, jadi ditambah 1, 10 tambah 1 jadi 11 konsumen, dan total calon konsumennya tak terhingga. Tipe modelnya MM111 tak terhingga Vivo. Rata-rata jumlah konsumen di sistem D2 dibagi D3 seperti tadi, tingkat kedatangan konsumen dibagi tingkat pelayanan konsumen, rata-rata jumlah konsumen di sistem D8, tingkat kesibukan atau ROH, dibagi 1 dikurang D8, dikurang ROH, dikurang 12, dipangkatkan D8, dipangkatkan 12, dibagi 1 dikurang D8 atau ROH, tingkat kesibukan, diakarkan 12. Hasilnya adalah 8 konsumen.
Nah, di sini rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem adalah D9 dibagi D2. D9 di sini adalah rata-rata jumlah konsumen di sistem dibagi D2 dikali 1 dikurang D19. D19 di sini adalah probabilitas konsumen maksimum. Terus D9 ditambah D22 dikurang D1 untuk mendapatkan rata-rata jumlah konsumen di antrian. D9 adalah rata-rata jumlah konsumen di sistem ditambah D22 probabilitas konsumen ke 0 dikurang 1. Hasilnya adalah 7 konsumen. Rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian adalah 0,5.861 jam. Didapatkan dengan D11, rata-rata konsumen di antrian dibagi D2 lambda tingkat kedatangan dikali 1 dikurang D19. D19 di sini adalah probabilitas konsumen maksimum. Hasilnya adalah segitu. Dan ini rata-rata jumlah konsumen pelayanan 1 D9 dikurang D11. Rata-rata jumlah konsumen di sistem dikurang rata-rata jumlah konsumen di antrian seperti soal nomor 1 dan 2. Ini juga sama. Rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan D10 dikurang D12. D10 adalah rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem dikurang rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian. Hasilnya 0,0833 jam. Tingkat throughput-nya D2 tingkat kedatangan konsumen dikali 1 dikurang D19. D19 di sini adalah probabilitas konsumen maksimum. Dan ini efisiensi 1 dikurang D22. D22 adalah probabilitas konsumen ke 0. Hasilnya 98%. Di sini 1 dikurang D8 dibagi 1 D8 dipangkatkan 12, 1 dikurang D8 tingkat kesibukan dibagi 1 dibagi 1 kurang D8 tingkat kesibukan dipangkatkan 12. Probabilitas pelayanan bekerja 1 dikurang D17. D17 di sini probabilitas pelayanan menganggur 2%. Dan probabilitas konsumen maksimum didapat dari D8 dipangkatkan 12 dikali D22. D22 di sini adalah probabilitas konsumen ke 0. Dan ini probabilitas konsumen ke 0-nya D17. Probabilitas pelayanan menganggur 2%. Dan ini D8 dikali D17, D8-nya adalah tingkat kesibukan dikali D17, probabilitas pelayanan menganggur. Dan seterusnya aman. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang antrian ini. Mohon maaf jika kurang mengerti. Selamat malam, terima kasih.